Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 akan melakukan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Suryanti dari UPT SD Negeri 1 Carawali bertindak sebagai supervisor. Sedangkan di sebelah kanan saya, perkenalkan, saya Rahmawati dari UPT SD Negeri 5 Kulo bertindak sebagai coach. Perkenalkan, saya Isuharni Binte Idris dari UPT SD Negeri 1 Kulo bertindak sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Baik Bu, hari ini Bu Rahma kita akan melakukan coaching ya. Iya, Bu. Tapi sebelum melakukan coaching, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini Bu. Ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai pastinya. Iya. Ya. Yang jelas ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk proses coaching ini. Yang pertama itu harus sesuai rubrik Bu, rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Ya, kemudian berikutnya itu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, kemudian selanjutnya bagaimana coaching merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa Bu, sesuaikan prinsip coaching. Yang pertama ada kemitraan, di mana kemitraan ini adalah posisi coach terhadap coachingnya adalah mitra. Jadi mitra ya Bu ya, itu berarti setara dalam coaching, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah pastinya. Kemudian yang kedua itu Bu, ada proses kreatif. Di mana proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coaching, memetakan dan menggali situasi coaching untuk menghasilkan ide-ide baru Bu. Ya. Selanjutnya yang ketiga ini Bu, memaksimalkan potensi, di mana di sini memaksimalkan potensi itu adalah memberdayakan rekan sejawat. Kemudian percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Baiklah Bu Rama, sebelum kita memulai ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Iya, silahkan Bu. Iya. Yang pertama Bu, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Ya, di sini kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3 ya Bu. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Benar sekali Bu. Ya. Jadi ada 3 tadi Bu ya yang ingin dikembangkan. Yang pertama itu ada kehadiran penuh, ya betul sekali Bu. Jadi kita itu harus betul-betul passion atau kehadiran penuh dalam proses coaching ini. Kemudian yang kedua tadi itu mendengarkan aktif ya Bu ya, kalau tidak salah. Kemudian berikutnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah ini adalah salah satu kunci yang harus kita miliki sebagai coach Bu ya, karena kita harus punya pertanyaan yang berbobot. Sehingga coaching ini bisa mengeluarkan apa yang jadi permasalahannya Bu ya. Kita lanjut ke yang tadi Bu. Bagian mana nanti yang Ibu inginkan untuk saya amati Bu? Yang saya inginkan untuk diamati itu adalah bagaimana mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif itu Bu, saya akan lebih fokus. Kemudian dengan sehingga bisa juga adanya kehadiran penuh. Kemudian dengan mendengarkan aktif itu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Ya benar sekali Bu. Jadi dengan mendengarkan aktif tadi ini Bu ya, kita bisa menjadi lebih fokus. Kemudian akan ada kehadiran penuh. Kemudian berikutnya ternyata mendengarkan aktif itu juga akan
bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach ini ya. Ya, betul sekali Bu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu ya. Pertanyaan ketiga, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Bu? Baik Bu, dengan mendengarkan secara aktif dan memberikan umpan balik secara baik, baik itu coach maupun coach dalam melakukan komunikasi, yaitu saling berhubungan, dan berharapkan bahwa mereka dapat menemukan solusi atas permasalahan yang disampaikan oleh coach. Ya, betul sekali Bu ya. Ternyata dengan mendengarkan aktif itu bisa memberikan umpan balik yang baik ya Bu ya. Ya, kemudian bisa juga mendorong komunikasi antara coach dengan coach tadi ini sehingga menghasilkan atau bisa memecahkan permasalahan mereka ya Bu ya. Ya, betul sekali. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu ya. Pertanyaan keempat atau yang terakhir Bu ya. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Harapan saya dalam melakukan proses coaching ini Bu, saya berharap bisa membantu memprovokasi pemikiran coaching untuk bagaimana menemukan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi, kemudian juga si coaching ini mampu menemukan ide-ide baru sehingga kedepannya apa yang mereka inginkan atau solusi yang dari permasalahan coaching itu dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan. Iya, memang betul sekali Bu ya. Nah, jadi dalam proses coaching ini, coach ini diharapkan dapat menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Ibu pada observasi kita hari ini bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Iya. Oke Bu, untuk hari ini demikian dulu pra observasi kita. Jadi Ibu bisa melakukan proses coachingnya nanti ya Bu ya. Iya. Sekian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Ya, tentu saja boleh. Begini Bu, saya bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi Bu. Apa yang Ibu ingin ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah sewaktu melakukan supervisi di kelas saya Bu. Bapak pengawas ini keberatan karena saya tidak mengajar menggunakan buku teks, tapi saya mengajar memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran yang lain Bu. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan bahwa saya itu menggunakan media-media lain. Tampaknya Bu, pengawas sekolah itu keberatan dengan apa yang saya katakan. Oh begitu Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan sehingga Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa Bu dengan menggunakan media-media lain, dan saya merasa sudah berapa tahun saya mengajar di kelas 3 ya Bu, jadi saya merasa sudah menguasai materi tersebut. Apa kelebihan yang dirasakan oleh Ibu pada saat mengajar dengan tidak menggunakan buku teks? Saya merasa bebas ya Bu, tidak terikat dengan materi yang ada di buku teks ya, karena saya bebas mencari referensi yang ada di internet, di buku-buku ilmiah dan pembelajaran di YouTube Bu. Kalau boleh tahu pada saat mengajar selama ini Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya biasa menggunakan sumber belajar Bu. Saya menayangkan kepada siswa itu video-video pembelajaran ya Bu yang di YouTube, dan karya-karya ilmiah yang ada di internet supaya siswa itu merasa lebih senang ya, dan mereka lebih asyik dengan pembelajaran yang saya berikan Bu. Menurut Ibu, apakah dengan menggunakan buku teks itu dapat menghambat pemahaman murid?
Kalau saya pikir-pikir sih Bu, memang ya tidak menghambat pemahaman murid, bahkan bisa jadi ya memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran Bu. Iya, saya setuju dengan pendapat Ibu. Semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Semakin banyak sumber belajar yang kita gunakan akan semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Ibu ke depannya? Yang pertama Bu, saya akan menghadap kepala sekolah ya, memohon maaf atas rasa pengawas yang kecewa terhadap saya. Kalau yang kedua itu saya akan langsung menemui Pak Pengawas, juga saya akan meminta maaf kepada beliau supaya permasalahan ini Bu tidak akan berkelanjutan lebih panjang lagi, dan akan memberikan pemahaman tentang penggunaan sumber-sumber pembelajaran yang saya gunakan tadi. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan ini bisa berhasil ya Bu. Selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen Bu ya untuk selalu membuat pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu merasa senang ya. Pembelajaran juga itu berpihak kepada murid ya, dengan alur merdeka belajar tanpa ada paksaan ya kepada murid-murid kita, karena pembelajaran yang kita lakukan itu berpihak kepada murid dan supaya siswa kita itu merasa senang untuk belajar. Wah, bagus sekali Bu, saya sangat mendukung apa yang akan Ibu lakukan. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita ya Bu. Terima kasih Bu Rahma atas waktunya untuk hari ini, atas permasalahan. Bu Rahma sedia ya mendengar permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan ya Bu kita bisa menjadi guru ya, teladan bagi murid-murid kita. Insyaallah Bu. Kira-kira kapan kita akan bertemu kembali untuk berbincang-bincang mengenai tindak lanjutnya Bu? Insyaallah Bu, 1 minggu ke depannya lagi kita akan diskusikan lagi, berbincang-bincang untuk bagaimana saya melakukan tindak lanjut daripada permasalahan saya Bu. Ya, baiklah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya benar. Ya, alhamdulillah ya Bu Rama ya. Coachingnya sudah berjalan dengan baik, lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya menanyakan tentang kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan Bu ya, setelah proses coaching tadi ini dengan Ibu Isuharni tadi. Oke, yang pertama Bu ya, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Baik Bu, tadi saya sudah melakukan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai yang disampaikan oleh coach dan juga dengan menggunakan alur tirta. Ya, betul sekali Bu. Ya, tadi itu sudah ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian tadi Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach, dan pastinya sudah menggunakan alur tirta Ibu ya. Ya. Berikutnya Bu, ada pertanyaan kedua, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menilai demikian karena dengan mendengarkan aktif itu saya bisa lebih fokus sehingga ada kehadiran penuh. Kemudian juga dengan mendengarkan aktif itu saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian di alur tirta itu terdiri dari yang pertama itu adalah
tujuan utama, di mana kedua pihak yaitu coach dan coach itu menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Kemudian yang kedua itu adalah mengidentifikasi di mana coach itu melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan, kemudian bagaimana menghubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi pada sesi itu. Kemudian yang ketiga itu bagaimana melakukan rencana aksi. Di sini di mana kita dapat mengembangkan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Kemudian yang keempat itu adalah tanggung jawab, di mana kita membuat komitmen atas hasil yang akan dicapai untuk langkah-langkah selanjutnya. Ya, betul sekali Bu. Jadi di alur cerita ini terdiri dari 4 ya Bu ya. Yang pertama ada tujuan awal, kemudian yang kedua itu ada identifikasi, ya dimana di situ coach menggali menggali bagaimana caranya dia membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian ada berikutnya itu rencana aksi Bu, ada rencana aksi ya. Kemudian yang terakhir itu adalah ada tanggung jawab, di mana tanggung jawab itu harus membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah-langkah selanjutnya pastinya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ketiga Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Iya, silakan Bu. Iya. Tadi saya mengamati pada saat coaching, Ibu sudah melakukan 3 kompetensi coaching dengan alur tirta. Ya, sesuai atau lebih dari tinggi dari standar yang kita rujuk ya Bu ya. Jadi tadi itu di mana ada sempat saya perhatikan tadi, di mana pada bagian awal Ibu tadi sudah sebagai coach dan coachee telah menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung, dan pada saat identifikasi masalahnya tadi Bu, saya lihat coach sudah melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi ya Bu ya. Dengan bertanya, dengan pertanyaan tadi dari Ibu itu, apa hambatan-hambatan yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks yang tidak dan terakhir itu adalah bagian rencana aksi atau coach menanyakan tadi itu rencana dan menyelesaikan masalahnya, dan yang terakhir adalah tanggung jawab coach. Bagaimana coach menanyakan komitmen coachee untuk langkah-langkah selanjutnya. Ya, itu tadi yang saya amati ya Bu ya. Kemudian yang keempat, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Ya, alhamdulillah Bu, saya senang sekali mendengarnya. Ya. Jelas ya Bu ya, karena Ibu sudah melakukannya dengan baik dan lancar dan sudah sesuai dengan alur tirta ya. Alhamdulillah kalau Ibu senang mendengarnya. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi Ibu? Iya. Insya Allah Bu, saya akan berlatih lebih giat lagi dalam melakukan proses coaching ini. Saya akan meluangkan waktu di sekolah saya bersama rekan-rekan sejawat yang lainnya. Ya, betul sekali Bu. Jadi kita sebagai seorang pendidik, kita bisa berlatih di sekolah dalam prosesnya, kemudian pada saat ada waktu luang kita bisa melakukan proses coaching ini bersama dengan rekan sejawat kita di sekolah. Ya, betul sekali Bu. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu ya, melalui proses coaching tadi, apa yang didapat dari proses ini Bu kira-kira? Yang saya dapatkan dari proses coaching ini bahwa coaching itu dapat menggali potensi yang ada dalam diri seseorang. Kemudian juga kegiatan coaching ini bagaimana kita bisa memancing atau mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee, sehingga masalah-masalah yang dihadapi akhirnya mendapatkan solusi atau jalan keluar, sehingga permasalahan yang ia hadapi si coachee ini dapat diselesaikan dengan baik. Ya, betul sekali Bu. Karena memang dalam proses
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Terima kasih.